berpengalaman lebih dari 40 tahun di pasar modal Indonesia. BRI Dana Reksa terdepan dalam mendukung aktivitas investasi Anda. Dengan BRI Dana Reksa Multi Investment Account, Anda dapat berinvestasi saham, obligasi, reksadana dalam satu genggaman. Raih tujuan investasi Anda bersama BRI Dana Reksa Sekuritas. BRI Dana Reksa Sekuritas mempersembahkan mode terbaru dari Brights. Brights Easy. Dengan mode yang lebih simpel dan anti ribet, makin memudahkan kamu dalam berinvestasi. Transaksi aman dan cepat dengan fitur biometric login. Dengan fitur transaksi yang handal, jual beli saham dan investasi jadi lebih easy. Tidak hanya dalam berinvestasi saham, Brights Easy juga terintegrasi dengan seluruh produk yang ada di aplikasi Brights, yaitu reksadana dan obligasi. Halo, seiring dengan komitmen BRI Dana Reksa Sekuritas untuk menggaungkan investasi cerdas tanpa batas, serta terus berkembang menjadi perusahaan sekuritas terdepan dalam era digitalisasi dan inovasi, kami meluncurkan Brights Easy. Brights Easy adalah mode add-on pada aplikasi Brights yang lebih mudah digunakan, kekinian, simple, ramah pengguna, serta diperuntukkan untuk investor pemula atau newbie, terutama untuk milenial dan Gen Z. Kehadiran Brights Easy ini merupakan pelengkap Brights, namun dengan simple way akan lebih memudahkan investor pemula untuk belajar berinvestasi dengan cara yang lebih mudah. Kemudahan investasi dalam genggaman, sat, semudah belanja online di mana saja dan kapan saja. Inovatif, kekinian, simple, stylish, fun, dan juga tentu easy. For your brighter financial future in easy way, Bright Easy. Easy, lebih simple, mudah, kekinian, friendly. Ketik Brights di App Store atau Play Store kamu, klik icon berikut, download, dan mulai berinvestasi bersama BRI Dana Reksa Sekuritas. Hai Breeders, pemesanan ST11 kini jauh lebih mudah. Kamu bisa mendapatkan cashback hingga 30 juta rupiah untuk pembelian dengan total pemesanan sebesar 15 miliar rupiah, serta bebas biaya penyimpanan bulanan loh. Syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, kamu cukup klik sbn.brights.co.id, kemudian login menggunakan user ID dan password online trading kamu di Brights. Selanjutnya pilih menu Investor, Data Investor, dan Registrasi Investor. Klik disclaimer, centang pernyataan, lalu klik submit. Bagi kamu yang sudah pernah bertransaksi SBN melalui Brights, kamu bisa langsung mengakses menu transaksi. Berikutnya, kamu bisa melakukan pemesanan dengan memilih menu transaksi, pemesanan, dan pesan surat berharga. Di sini kamu bisa pilih serinya yaitu ST11 dan input nominal pemesanannya. Jangan lupa klik submit ya. Langkah terakhir, kamu harus memasukkan kode verifikasi. Klik memorandum informasi, centang syarat dan ketentuan, lalu klik submit. Ingat ya, untuk menggunakan 15 digit kode billing yang dikirimkan lewat email. Dan jangan melewati batas waktu pembayaran ya Breeders. Selanjutnya, kamu dapat langsung melakukan pembayaran melalui ATM, internet banking, mobile banking, Brimo, atau teller.
Jika sudah melakukan pembayaran, kamu akan mendapatkan NTPN atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Selamat, pemesanan kamu berhasil. ST11, pilihan berharga untuk kemandirian bangsa. Bersama lestarikan bumi kita. BRI Dana Reksa Sekuritas, investasi cerdas tanpa batas. Halo, selamat pagi, Breeders dan Insan Brilian semua. Selamat pagi sampai jumpa di EduFest. EduFest menyajikan webinar reguler dari mulai perencanaan keuangan, lalu juga ada training aplikasi, lalu juga ada terkait analisis teknikal, baik teknikal maupun fundamental. Oke, selamat datang yang sudah join. Sini sudah ada 8 orang ya yang join. Mungkin ini program baru di kita terkait EduFest, yang biasanya EduFest itu adalah pagi-pagi. Ya, hari ini biasanya sore-sore, sorry ya, biasanya sore jam 3 sore. Sekarang kita coba di pagi hari karena temanya menarik nih, terkait market update, kilas balik, dan juga potensi cuan sepekan ke depan. Namun saya tidak sendiri, saya sekarang eh, bersama Mas Toto Andrianto selaku Bank Bandung yang akan memaparkan terkait market update. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita sapa dulu Mas Toto, gimana kabarnya? Suara saya terdengar jelas? Halo pagi Pak Isa dan Sobat Trader dan insan berilan semua. Selamat pagi, Alhamdulillah kondisi sehat ya hari ini walaupun cuaca mendung nih ya Pak Isa ya. Iya, betul. Hmm, Mudah-mudahan Sobat Breeders dan juga Insan Berlian tetap semangat ya. Senin-Senin pagi-pagi betul. masih energinya penuh untuk jalani sepekan ke depan. Kira-kira bahas apa aja nih Mas Toto untuk materi pagi hari ini? Ya, untuk pagi ini kita update dulu ya. Mungkin sepekan kemarin ada isu apa dan juga market seperti apa, indeks apa, sektor mana yang kemarin menguat. Nanti dilanjut dengan kita perkirakan sepekan ke depan nih IHSG seperti apa dan juga bagaimana sektor-sektor yang kita harus perhatikan untuk sepekan ke depan karena ini kaitan dengan update market seminggu ya teman-teman ya dan Pak Isa. Oke, mantap Mas Bro. Jadi Breeders dan juga Insan Brilian gak akan ketinggalan info nih terkait flashback market ke sepekan ke belakang dan juga potensi cuan nih. Apa aja nih saham-saham yang bisa dijadikan watchlist oleh Breeders dan juga Insan Brilian sekalian untuk sepekan ke depan. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Mas Toto untuk pemateriannya. Silakan Mas Toto. Baik, terima kasih Pak Isa. Selamat pagi langsung saja ya saya share screen untuk mempersingkat waktu. Baik teman-teman, nanti yang mau bertanya boleh ya kita diskusi setelah beres pemaparan. Di sini nanti teman-teman silakan yang mau request saham tertentu kita bahas secara teknikal. Seperti apa kondisinya nanti juga bisa dicek seminggu ke depan kira-kira seperti apa ya. Langsung saja di kolom chat silakan teman-teman yang mau request sahamnya ya. Nah, kita sedikit mengulas nih teman-teman ya untuk update market minggu kemarin bahwa IHSG kita secara mingguan nih weekly di minggu akhir eh, November ya dan juga awal Desember kemarin ya teman-teman terlihat IHSG menguat nih 0,72 ya. Ini juga rata-rata dia berada di atas 7.000 ya. Lah level 7.000 penting nih teman-teman ya bahwa 7.000 ini sesuatu yang resisten yang kuat buat IHSG udah berapa kali coba untuk ditembus tetapi gagal. Alhamdulillahnya di minggu ini ya terjadi dan dia berada di atas level 7.000. Artinya apa? Artinya IHSG mengalami penguatan yang lumayan ya.
Tapi kalau kita lihat di sini volume masih di bawah minggu kemarin, tetapi cukup tinggi ya, lumayan ya teman-teman ya. Ini terlihat ada di hari Kamis nih mencapai volume yang cukup signifikan nih teman-teman ya. Artinya ada capital inflow yang masuk ke IHSG kita, terlihat juga secara asing masih net buy ya teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini LQ45 ya menjadi pendorong juga dan juga IDX30. Ini yang belum tahu teman-teman ya. Jadi saham-saham LQ45 nih liquid, saham yang liquid ya, 45 saham yang liquid. Ini menjadi pendorong untuk IHSG. Jadi teman-teman kalau mau beli saham yang mungkin market cap-nya tinggi dan juga likuiditasnya bagus, tinggal lirik lah saham LQ45 maupun IDX30 ya. Terkhusus untuk IDX30 nih saham-saham yang bagi dividennya cukup signifikan ya. Setiap tahun nih teman-teman bisa dicek ya. Saham-saham 30 saham ini menarik juga nih teman-teman. Jadi dia menguatnya cukup signifikan ya, 1,84% nih teman-teman. Jadi yang blue chip ini menjadi pendorong kenaikan IHSG. Nah, kalau kita lihat di sini sektor realnya ya, sektor untuk yang mengalami penguatan di minggu kemarin ini ada sektor infrastruktur ya. Infrastruktur nih menguat cukup signifikan teman-teman, yaitu 6% loh, 6% ya. Ini dibandingkan yang lain ini cukup sangat signifikan ya. Ditambah mengalami penguatan yaitu di sektor energi ya di minggu kemarin. Terus ada sektor basic ya. Yang mengalami pelemahan yang cukup dalam yaitu sektor teknologi ya. Teknologi di minggu kemarin ini mengalami penguatan. Padahal gotonya nih menguat nih teman-teman ya. Saham gotonya menguat, tapi sektornya IDX Tekno nih mengalami pelemahan hampir 3%. Terus juga yang mengalami pelemahan di sini ada sektor cyclical ya, teman-teman, yaitu 1% juga. Also, jadi untuk IHSG sendiri minggu kemarin cukup luar biasa ya mengalami penguatannya, teman-teman. Jadi yang masih merah, coba dicek sahamnya mengalami penguatan enggak minggu kemarin itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini secara umum ya teman-teman ya, bahwa volume transaksi kita masih cenderung masih lumayan. Kemarin ada peningkatan, tetapi masih di bawah ya rata-rata nih. Ya, kisaran harusnya sih kisaran 10 T ya. Jadi pagi ini kalau kita lihat ya isi kita lumayan ya 4 triliun nih teman-teman ya. Nah, di minggu kemarin apa aja nih saham yang secara volume mengalami penguatan cukup signifikan ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ada Viva ya, Parma nih, terus ada BLTZ, AIM, Euro dan Cuan ya. Nah, ini yang mengalami penguatan yang cukup atau top gainers ya teman-teman ya. Nah, kalau lihat trading view-nya atau trading value transaksi paling besar nih, yang pertama ada Aman ya. Aman, ini yang punya Aman dari listing luar biasa nih cuannya ya. Kisaran sekarang udah 6.000 nih teman-teman. Kemarin udah mencapai 7.000 ya, tapi gagal sekarang balik ke 6.000. Boleh komen yang punya Aman dari harga listing ataupun yang masih nyangkut, ada yang nyangkut atau memang sudah punya tapi ya udah profit taking, boleh juga di komen. Terus BCA, BRI ya, ini banking Big Bang-nya teman-teman yang punya Big Bang saya kira host ya. Ini indikasinya tahun depan dividennya lumayan ya teman-teman ya, diperkirakan ya. Ada Astra Internasional juga volumenya ya. Astra Internasional kemarin mengalami pelemahan ya teman-teman ya. Yang punya ASI boleh nih komen. Goto nih, wah selamat nih yang punya Goto di harga 70, 80 ya. Sekarang mungkin udah bisa keluar nih, udah di atas harga 100 ya untuk saham Goto. Telkom juga nih lumayan ada ribuan, Universal, Bank Mandiri, Inco, BNI dan MDKA. Sedangkan yang kemarin mengalami pelemahan cukup signifikan ya teman-teman ya, ini ada Furi, Edge, ini saham-saham yang mungkin sebagian ya saham grup Toto nih. Grup DCII ya nih yang kemarin juga mengalami penguatannya cukup signifikan. Jadi minggu kemarin dia mengalami pelemahan. Ya, no better ya teman-teman ya di minggu kemarin ya. Sebagian saham blue chipnya juga masih cenderung aman. So kita masuk ke update supplementary ya teman-teman ya. Bentar.
Ya, untuk minggu ini nih teman-teman ya, kalau kita perhatikan beberapa IHSG sendiri ya, kita prediksikan ini masih mengalami penguatan nih teman-teman ya. Nah, terpantau pagi ini dia menguat 7, hampir 1% ya teman-teman ya, yaitu di 7.129. Ah, ini volume IHSG juga pagi ini udah besar sekali ya, 4 triliun ya teman-teman. Nah, pergerakan IHSG sendiri kita prediksikan nih menguat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dia di break lagi nih mencapai all time high yang sebelumnya ya di 7.500 nih teman-teman ya. Jadi untuk resisten ini tertahan di 7.107, untuk jangka pendek masih ada potensi mengalami koreksi ya. Mungkin untuk harian dulu ya teman-teman ya. Tapi kalau lihat mingguan masih cukup optimis ya teman-teman ya, mengalami penguatan ya di levelnya kisaran 7.200 ya teman-teman ya. Ini ini R1 711 Sukalong udah di break ya. Berarti lanjut ke resisten 2 yaitu 7174 nih teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat secara global teman-teman, the Fed ya dari Amerika sendiri kita perhatikan ini adanya ruang untuk penurunan suku bunga ya di tahun mendatang. Jadi ini memberikan sentimen positif buat market sehingga market mengalami rebound ya teman-teman ya, bahwa optimistis apa suku bunga akan slow down di atau puncaknya sudah terlihat ya teman-teman ya. Jadi itu yang menjadi kabar gembira buat market untuk di minggu ini sampai minggu mungkin sampai bulan depan ya. Seperti itu. Jadi masih saya kira sentimennya cukup positif teman-teman ya. Jadi kalau mau masuk di saham eh, waktu yang tepat ya. Tapi pastikan teman-teman harus mengerti terkait support dan resisten dari saham tersebut ya. Oke ya, kalau lihat secara ASEAN maupun global nih, untuk Amerika mengalami penguatan dan juga Eropa ya. Dan untuk di Jumat kemarin ini Asia kebanyakan ini mengalami pelemahan teman-teman ya. Oke, untuk berita update saat ini, corporate actionnya ya, di RUPS ada CN CENT, terus ada LTLS, ada PBRX, PMJS, dan PTRO serta SIKO ya. Ini yang RUPS hari ini. Ya, silakan teman-teman cek kalau ada emiten teman-teman yang mau RUPS bisa ya dicek nanti kira-kira beritanya terkait apa untuk RUPS saat ini ya. Dan hari ini ada Kumdet dividen ya dari Unilever. Jadi teman-teman yang punya Unilever ini bisa di hold ya. Hari ini dia akan dapat dividen 63 ya per lembar nih. Ini dividen interim ya, dividen interim ya. Nanti dividen fullnya yaitu di awal tahun biasanya teman-teman. Nah, hari ini juga ex-date dividen dari BCA ya. Biasanya BCA mengalami pelemahan, tapi hari ini justru menguat ya. BCA-nya malah menguat nih. Biasanya setelah ex-date dia turun, tapi pagi ini dia menguat ya. Ini dividen interimnya 42,5 nih per lembar saham, teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga komoditas ya, teman-teman ya, di harga komoditas nih terlihat mengalami beberapa fluktuasi ya, termasuk juga minyak di minggu kemarin ini mengalami pelemahan. Sebelumnya di minggu kemarinnya juga mengalami penguatan ya, jadi sangat cukup signifikan nih pelemahannya ya. Isu minyak masih di kisaran pemangkasan produksi oleh OPEC dan juga sebagian ya adanya kekhawatiran penurunan permintaan akibat dari suku bunga yang tinggi sehingga permintaan dari global ini turun terkait dengan harga minyaknya ya. Nah, kalau kita lihat di sini logam-logam juga masih mengalami pelemahan ya, terkecuali emas ya. Harga emas ini mencapai all time high baru di hari Jumat nih teman-teman, udah di atas level $2.000 nih teman-teman ya. Oke ya, untuk trading idea untuk hari ini ya. Jadi pastikan teman-teman yang mau trading harian nih, kita rekomendasikan yang pertama ada TBIG ya. TBIG di buy di sini teman-teman di 2070 ya. Coba cek saat ini harganya berapa teman-teman. TBIG. Oke ya, TBIG ini masih mengalami pelemahan 2050. Ini stop lossnya jangan lupa di 2000 ya. Ini masih yang belum punya nih boleh nih rekomen kita buy untuk tebiknya ya. Ini perusahaan tower.
ya. Kategorinya teman-teman boleh telekomunikasi, silakan yang mau belum masuk nih tebik ya, boleh dicicil bay ya. Kedua ada PNLF, nih PNLF coba kita cek pagi ini gimana. PNLF juga belum bergerak ya, masih di 272 nih. Yang belum punya posisi boleh nih kita cicil buy ya. Ya ini trading buy. Jangan lupa ini rekomendasinya juga swing ya. Targetnya untuk PNLF nih masih tinggi ya di 290 dan juga TP2-nya di 300. Jangan lupa pasang stop loss ya teman-teman ya di 256 dan 250 nih untuk PNLF-nya ya. Terus juga kita rekomendasikan trading buy ya teman-teman ya. Trading buy ini saham SMGR. Ini semen ya. Ada beritanya terkait SMGR nih adanya penunjukan ya komisaris utama baru mau ada penggantian. Biasanya nih sentimennya positif ya jika komisaris yang akan digantinya nih cukup bagus ya kinerjanya ya. Ini SMGR juga tadi sempat menguat ya teman-teman ya. Saat ini merah 25 poin nih. Yang belum punya boleh masih di trading buy-nya ya teman-teman ya. Yaitu di 6.100 dan juga sampai 7.100 ya. Jangan lupa stop loss-nya di 6.200 dan 6.100 nih untuk stop loss duanya teman-teman ya. Nah, targetnya di 6.800 dan juga 7.100. So, SMGR secara volume juga itu ada penguatan ya teman-teman ya. Nah, yang kita sell di sini ada ESA nih ya, ESA dan juga Adikarya ya. Adikarya nih kita rekomendasikan sell karena ini secara umum dia downtrend ya teman-teman dan dia udah break di supportnya, jadi kita rekomendasikan untuk sell terlebih dahulu. ESA juga sama nih teman-teman ya. Targetnya juga lumayan nih sampai turunnya ya di kisaran 500. Nanti kalau teman-teman mau masuk ya tunggu di level support selanjutnya yaitu di 500 ya. Termasuk juga Aces ya. Aces ini banyak juga yang punya Aces ini teman-teman. Dia juga break di area trendline uptrendnya dia. Dia juga malamah cukup dalam nih teman-teman ya. Jadi saran saya nggak usah takut untuk di sell ya teman-teman ya jika punya barang ini. Karena secara teori dia udah masuk kategori ini mau ke posisi downtrend ya teman-teman ya. Gitu. Nah, untuk stok di kita yang belum nih, untuk yang trend-trend nih, yang trennya masih naik ya, untuk minggu ke depan, saya kira masih bottom line ini masih oke nih, teman-teman. Ada ADMR, ADMR ini buy ya di level 1325 nih. Sekarang berapa ADMR teman-teman? ADMR ya, ADMR nih menguat. Oh, hari ini turun ya. Tadi sempat menguat 13 ya, dia kena resi 13 turun sekarang di 1260 ya ADMR ya. Oke, ini masih bisa nih yang belum punya 1275 ya. Ini target price-nya dia masih tinggi ya, 1570 nih. Jadi trennya dia kalau masih cukup menguat nih boleh. Oke, nih hari ini juga dia kena support ya 155 nih. Hati-hati nih teman-teman. Ada stop loss-nya di 1255 nih. Oke, mau yang mau spekulasi juga boleh nih untuk ADMR. Cara kinerjanya cukup oke ya. Saya lihat sih kinerja dia kuartal 3 nih menguat lumayan teman-teman ya. Terus ada saham yaitu CTRA, ini Ciputra ya, terkait saham eh, properti ini teman-teman ya. Properti ini call buy-nya 1065 nih, 1065. Berapa CTRA sekarang? Untuk CTRA hari ini pagi ini teman-teman mengalami pelemahan ya. Tadi sempat menguat ke 1165 saat ini di level 1140 ya, 1140. CTRA-nya ini stop loss-nya masih jauh di 975 nih teman-teman yang mau masuk boleh di kisaran level sekarang ya. Atau buy-nya nunggu di 1065 boleh nih teman-teman. Tapi target price-nya dia 1200 ya, masih cukup jauh juga teman-teman. Terus ada Mayora. Mayora nih teman-teman stop loss-nya di 2490, ini buy-nya di 2630 ya. Mayor nih sektor konsumer ya teman-teman ya. Oke, pagi ini dia melemahnya pelemahan ya. Oke, dia kena stop loss nih kayaknya ya. Lebih bottom nih teman-teman. Terus ada Breeze ya. Breeze juga saat ini teman-teman di 1545 nih. Breeze
kemarin baru meluncurkan itu ya, cabang baru di Qatar ya teman-teman ya. Nah, ini menjadi sentimen positif saya kira untuk Pris ya. Mungkin bisa kita rekomendasikan nih teman-teman, targetnya dia itu di 18 ya. Sekarang 17 nih, udah di break lagi 1700 ya. Ya untuk Breeze trennya masih up nih teman-teman ya, baru 6 hari dia. Ya, ya mungkin untuk diperhatikan ini antara ADMR dan Mayor ya. Hari ini sebagian udah kena stop loss nih 1255, dan juga di Mayor di 2480 saat ini udah kena ya teman-teman. Nah, untuk yang swing nih teman-teman ada MTEK, BRMS, dan juga ASA ya. Ini kalau kita lihat saham yang secara umum ya, ada yang masuk kategori yang trend trade, ada yang swing ya. Kalau swing ini teman-teman, kisaran levelnya 1 sampai 2 minggu ya teman-teman ya. Nah, ini udah MTEK udah 6 hari nih teman-teman. Nah, stop lossnya di 600 ya. Silakan nanti di capture ya, ataupun teman-teman lihat di Supplementary ya teman-teman. Nah, untuk yang day trade-nya ini kita banyak rekomendasinya. Ada Jasa Marga ya, Indi, Tebik, PNLF, SMGR, Telkom, IMJS. Nah, ini teman-teman silakan dicek kembali. Oke, itu untuk update marketnya. Coba kita share lagi teman-teman kaitan dengan bagaimana market pagi ini ya. Ya, untuk secara umum teman-teman, ini kalau kita perhatikan ya, beberapa saham yang kita rekomendasikan di pagi ini ya, beberapa masih mengalami belum bergerak ya, tetapi sebagian juga sudah mengalami rebound. Coba saya share dulu untuk, bentar ya, sorry. Catnya ya, catnya kita pakai TradingView terlebih dahulu teman-teman. Ya, ini kalau kita lihat sentimen utama dari global dulu ya teman-teman ya. Ini masih trennya menguat. Jadi di bulan Desember nih sebagian analis dan juga lihat data sendiri ya teman-teman ya. Ini adanya potensi window dressing teman-teman ya. Ada yang tahu window dressing apa? Ya, window dressing nih teman-teman kalau perhatikan yaitu potensi kenaikan ya, di bulan atau di akhir bulan nih, akibat dari manajer investasi ya, para manajer investasi untuk mempoles kinerjanya. Biasanya potensi untuk mengalami penguatannya cukup tinggi nih teman-teman ya. Ini kalau kita lihat Amerika sendiri, dari awal November ya, dia udah rebound ya, dia dari harga terendahnya dia ya, ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. So kalau Amerika Serikat sendiri leading ya, pasti akan imbasnya ke negara lain nih teman-teman. Terus kalau kita perhatikan juga di sini komposit indeks kita ya teman-teman ya. Oke, ya untuk IDX sendiri teman-teman, boleh yang lagi pegang laptop boleh silakan dibuka saja. Ah, ini untuk IHSG sendiri teman-teman, kalau perlu kita ketahui ya, saat ini dia di resist sebelumnya nih, ada di resist ya. Mudah-mudahan dia rebound atau menguat atau dia break ya. Minimal dia di atas 7.100 ya untuk penutupannya ya. Nah, kalau kita cek lagi di sini indicatornya, tambahin volume ya teman-teman ya. Nah, lihat volume. Oke ya. Hari ini juga rebound ya teman-teman ya. Secara volume ya mengalami penguatan yang cukup signifikan juga nih teman-teman ya. Nah, beberapa saham yang menarik saya kira, salah satunya ada saham BRIS ini ya teman-teman ya. Kita tadi rekomendasikan secara tren ada saham BRIS ya. Untuk BRIS sendiri nih teman-teman, dia rebound ya, menguat ya. Eh, ini saat ini dia volume juga mengalami penguatan ya teman-teman. Oke, untuk targetnya saya kira di sini ya terdekat ya teman-teman ya, di 1730 nih ya, sedikit lagi dia mengalami resisten. Tapi kalau teman-teman sudah punya dari minggu kemarin, ini lumayan ya, dari 1500 ya, sekarang menguat di level 1700 nih teman-teman ya. Also not better nih teman-teman, yang punya boleh di hold ya, ataupun nanti pasang targetnya di 1730 nih. Nanti kalau dia ada indikasi dia break up, bisa buy lagi ya. Karena ini resisten nih lumayan juga nih. Udah berapa kali dia coba break ya, retest nih, walaupun dengan volume yang menguat juga ya, tapi gagal ya.
Nah, nanti kalau gagal nih bisa juga slowing down dulu untuk nutup gap down, gap up yang dia bawa ya kemarin teman-teman. Dia ada gap up nih di level 1480 sampai 1500 ya. Jadi untuk BRIS secara tren dia saran saya sih jual dulu nih di 1730 teman-teman ya. Seperti itu. Selanjutnya yang menarik ya teman-teman ada GJTL nih. Ya, oke ya, GJTL Gajah Tunggal ya. Hari ini dia menguat nih teman-teman cukup signifikan. 10% ya teman-teman, 10% ya. Nah, volume juga hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ini ada resisten yang kuat juga level 1000 ya. Jadi untuk Gajah Tunggal secara ini kalau dia break 1000 nih boleh nih spekulasi buy teman-teman ya untuk Gajah Tunggalnya. Oke, untuk jadi untuk minggu depan masih optimis nih teman-teman ya. Indeks kita masih mengalami penguatan. Nih teman-teman boleh cicil saham-saham yang mungkin kategorinya yang di awal minggu ini lumayan mengalami penguatan ya. Kita rekomendasikan juga salah satunya nih ada Gajah Tunggal dan juga ada BRIS. Secara tren-tren juga dia cukup oke ya. Terus juga kalau teman-teman boleh cek juga yang punya saham Goto nih kita cek kembali ya teman-teman ya. Oke ya, untuk Goto nih juga teman-teman perhatikan di sini ada resisten yang kuat ya untuk Goto yaitu di level 120 ya. Tapi hari ini ya kalau kita lihat candlenya ini menandakan bahwa ini indikasi dia akan kembali turun nih kemungkinan teman-teman ya. Jadi Goto nih udah ada pick up-nya ya. Saran saya untuk keluar dulu nih di saham Goto nih teman-teman yang punya saham Gotonya ya. Volume juga hari ini dia turun ya teman-teman ya. Walaupun belum closing tapi saya kira ini dibandingkan minggu kemarin nih atau di hari Jumat kemarin nih mengalami penurunan ya. Jadi untuk Goto nih teman-teman bisa rekomendasikan untuk sell terlebih dahulu ya. Ini agak riskan juga nih catnya ya teman-teman ya. Candle yang hari ini nih. Oke, mungkin kita sisanya untuk tanya jawab ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya boleh di chat ataupun melalui open mic ya teman-teman ya. Boleh, silakan yang mau request sahamnya juga boleh. Oke ya, mungkin saya kembali lagi teman-teman bahwa di minggu kemarin ya, yang mengalami penguatan cukup signifikan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat, ya, bentar. Yaitu di ini ya, sektornya yaitu infrastruktur nih teman-teman ya, dan juga ada IDX Energy ya. Mungkin di minggu ini nih teman-teman bisa cek yang mengalami pelemahan yang kemarin cukup signifikan juga nih, yaitu teknologi ya. Ini kalau kita lihat juga rekomendasinya juga saham buka ya. Coba kita cek saham buka nih teman-teman. Oke ya, ini Bukalapak terlihat masih berada di area konsolidasinya dia ya. Sideways press dia di sini teman-teman. Dia belum bisa break up lagi. Ini untuk bukanya ya. Terlihat dia masih di area konsol dia. Ini teman-teman belum bisa menguat ya, cukup signifikan. Jadi emang Gotok nih beda nih kayaknya teman-teman ya bandarnya ya. Oke. Buka juga hari ini candlenya doji ya teman-teman ya. Nah, indikasi dia akan kembali mengalami mungkin konsolidasi dulu nih teman-teman ya.
Nah, teman-teman mungkin bisa cermati ya, masih di kisaran Big Bang, yaitu BBRI. Ini saya kira mungkin di minggu ini juga masih cukup menarik ya, teman-teman ya. Dan hari ini BRI-nya menguat 3% ya. Lumayan signifikan ya teman-teman ya. Untuk saham BRI-nya. Dan dia menjadi penopang penguatan IHSG juga nih teman-teman. Ya, BRI mungkin masih bisa hold nih teman-teman. Targetnya di kisaran level 5.700 ya. 5.700 ya, ini Big Bang-nya masih cukup oke. Tapi hari ini dia ngilangin gap up ya. Gap up ya. Ini gap up-nya cukup lumayan lebar nih teman-teman ya. Dia ada gap up yang cukup banyak nih. Tapi secara umum kalau dia berkuat ya di level ini menarik nih teman-teman, targetnya di 5.700 ya. Oke, boleh yang mau bertanya silahkan teman-teman, yang mau request saham tertentu. Ya, silakan Breeders dan juga Infandelian jika ingin ada yang ditanyakan, silakan melalui kolom chat ataupun silakan open mic ya. Ataupun silakan juga untuk yang bisa menanyakan terkait eh, untuk dianalisis ya sahamnya baik secara teknikal ataupun fundamental ya Breeders. Ya, tadi juga eh, menarik ya Mas Toto ya. Lihat ada BBRI juga naik signifikan hari ini 3% ya. Mungkin kembali ke harga 2 bulan lalu ya 5.500 sampai 5.700 ya, karena Ya, sebulan terakhir sempat turun ya Mas Toto. Ini apakah indikasi dari Windows dressing nih Mas Toto? Nah, biasanya apakah Windows dressing ini hanya berpengaruh kepada saham-saham blue chip saja ataupun misalkan saham-saham yang lainnya di luar blue chip itu bisa terpengaruh oleh Windows dressing Mas Toto? Silakan Mas Toto. ya. Untuk terima kasih Pak Isa. Untuk yang window dressing, saya kira iya. Untuk saham blue chip ya, termasuk di sini saham BRI itu pasti signifikan ya pengaruhnya. Nah, saat ini ada potensial ya, sebagian portofolio MI juga eh, termuat ya saham-saham blue chip seperti Bank BRI. Ini kalau kalau lihat teman-teman beberapa prospektus ya, reksadana yang reksadana saham pastinya teman-teman ya, pasti itu diindikasikan ada saham termasuk saham BRI. Nah, semakin banyak list dari para MI ini untuk masuk ke saham tertentu, salah satunya ada saham BRI, maka potensialnya untuk window dressing ini cukup tinggi ya. Nah, pola dari window dressing tersebut terlihat ya dari bulan November nih, dia Oktober ya. Di Oktober nih dia mengalami titik terendahnya dia ya teman-teman, ataupun awal November nih ya. Dia di level 4.800 ya. Ini terlihat ketika itu kurs rupiah kita juga mengalami depresiasi yang cukup dalam ya teman-teman ya, hampir menembus 16.000 nih teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu di bulan November, nah, dia mengalami rebound ya teman-teman, ini bisa lihat sendiri di awal November dia titik terendah, terus sekarang mulai rebound ya di level 5.500. Nah, ada indikasi di situ fund manajernya untuk kembali menguat ya. Di samping itu juga hasil public expose ya teman-teman, kemarin saham BRI perihal isu ya kaitan dengan pembagian dividen, rencana pembagian dividen di apa full years-nya ya, di nanti di awal mungkin kisaran Maret ya. Ini cukup besar ya teman-teman ya. Rasionya kisaran 70 sampai mungkin 90% eh, profitnya dia ya dibagikan untuk dividen. Dan saya kira ini besar sekali ya teman-teman, kalau kita lihat Bank BRI ini menjadi bank yang paling besar secara profit margin dia ya teman-teman ya. Yaitu kemarin di lebih dari 50 triliun ya. Nah, prediksinya juga di tahun depan ataupun tahun ini kinerjanya teman-teman ya, itu masih tertinggi di Indonesia ya untuk profit dari suatu bank nih teman-teman. Also kita lihat nanti dividen yang akan dibagikan nih teman-teman, kalau kita perhatikan dia udah ada pola untuk reversal yang cukup signifikan ya. Mm-mm. Nah, untuk target
sendiri di sini di level 5.700 nih. Nah, 5.700 ini dia harga tertinggi di yang sebelumnya ya. Ini di bulan Juli nih, di bulan Agustus dan Juli nih dia udah berapa kali untuk closing di atas 5.700 nih agak sulit nih teman-teman. Jadi untuk BRI ada potensi window dressing nih sangat besar ya. Mungkin sampai tahun depan nih kalau dia break 5.700 dia mencapai all time high baru nih teman-teman. Jadi kita perlu simak selama kinerja sahamnya secara eh, kinerja apa profitnya dia masih cukup oke nih, saya kira akan menjadi potensi untuk mengalami window dressing nih teman-teman. Oke, thank you Mas Soto. Jadi untuk Windows dressing ini cenderung ke saham-saham yang blue chip ya Mas Soto ya. Ya, Karena betul. fund manager biasanya collect ya untuk saham-saham yang liquid gitu ya untuk di akhir tahun untuk meningkatkan kinerja dari reksadana mereka ya, dan juga mungkin tambahan sedikit ya, biasanya juga untuk perusahaan-perusahaan yang blue chip ya yang itu biasanya juga ada target harga saham ya Oh, di akhir tahun betul. ya, karena memang Hmm. kan ada eh, seperti board of commissioner dan komisioner Hmm. dan juga board of director juga itu punya kepemilikan di saham ya. Biasanya juga mereka kalau indikasi kinerja perusahaan yang baik ya biasa sahamnya juga naik juga. Dan juga biasanya kepemilikan dari BOD dan juga BOC juga akan lebih tinggi lagi ya karena mereka punya porsi seperti itu. Menarik ya, Mas Putra. Jadi bisa Ya, diperhatikan cermati saham-saham yang blue chip LQ45 ataupun IDX 30 untuk hmm. Windows Racing, karena Windows Racing ini memang anomali ya, yang bukan, sorry, bukan anomali, memang udah patternnya ya, siklus tahunannya seperti Betul. itu. Ada mungkin selain Windows Racing apalagi nih Mas Toto, ada January Effect ya, Ya, ada juga betul. mungkin setelah membagikan laporan keuangan, jika laporan keuangannya oke, biasanya harga sahamnya juga akan cenderung naik. Seperti jadi sobat breeders juga bisa perhatikan nih event-event tertentu seperti akhir tahun ini Windows Dressing. Jadi jangan sampai kehilangan momen ya. Ikut juga, Hmm. join juga edukasi-edukasi kita, market update setiap minggunya. Jadi kita bisa tahu nih saham apa nih yang bisa jadi potensi cuan nih untuk sobat breeders sekalian, dan tentunya juga kita bisa dapat update terus ya, Mas Toto ya. Ini juga saya sedikit update nih terkait Ya, market hari ini juga untuk pada saat ini pada pukul 10.45 itu saham yang top market value-nya yang tinggi adalah ada Goto ya. Goto dengan kenaikan 1%, value-nya saat ini 800 miliar ya, untuk 824 miliar untuk transaksinya. Lalu juga yang kedua adalah Bank BRI. Bank BRI harga sekarang 5.500, untuk value transaksinya itu 549 miliar. Dan yang ketiga itu ada AMMN ya, Aman Mineral Internasional. Saat ini hmm. harganya 6.350, kenaikannya itu 425 poin ataupun 7,63% dengan nilai transaksi 343. Nah, ini ciri-ciri saham-saham yang liquid ya. Jadi Betul. eh, pada saat ramai transaksinya biasanya cenderung fund manager dan dana besar, big money juga ataupun smart money akan masuk ke saham-saham tersebut. Jadi dia bisa jadikan watchlist juga buat sobat traders dan juga insan berlian semuanya. Oke, Mas Toto mungkin ada tambahan. Mungkin kalau misalkan pertanyaan, mungkin kita karena baru ada sesi pemanasan nih awal Ya, bulan, sobat traders juga masih banyak yang sibuk. Mungkin bisa join ya untuk minggu depan di jam yang sama ya, nanti jam 10 pagi, mungkin biar jangan kelewatan, bukan sore ya, untuk jam hari Senin jam 10 pagi untuk kegiatan market update ya, jadi nggak akan kehilangan momen untuk sepekan ke depan. Mungkin ada eh, penutup nih Mas Toto sebelum eh, kita ya, akhiri untuk sesi webinar yang pagi pagi menjelang siang hari ini. ya ini Pak Is ada yang bertanya lewat WA Oh, ada sebenarnya yang tanya. nanti. Oke, silakan, silakan. Enggak Oke, lewat WA ya teman-teman ya. oke, Enggak apa-apa ini silakan. kita share di sini Oh, karena boleh, saya boleh, kira silakan, silakan. Oke, pertanyaannya menarik nih. Jadi kita bahas oke, langsung baik. saja di sini. Sedikit mungkin teman-teman ya. Ini kaitan dengan saham Sido ya. Saham Sido nih teman-teman ada yang tahu nggak? Sido muncul nih saham apa? Dia saham masuk kategori yang sektor konsumer ya. Dia jualan jamu nih teman-teman ya. Nih kalau kita perhatikan ini sangat erat ya dikaitkan dengan
saham fundamental itu. Bahwa saham ini fundamentalnya cukup bagus dan solid nih teman-teman ya. Jadi secara banyak yang rekomendasikan ini saham fundamental yang cukup kuat. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ya di awal 2022 ya, puncaknya dia di level 1040 nih teman-teman ya. Dia kembali mengalami koreksi yang cukup signifikan nih, ya Pak Isa dan juga teman-teman ya. Ya, kurang lebih sekarang berarti lebih dari 50% ya, ataupun 50% lah dia mengalami pelemahan ya. Dari harga 1000, saat ini dia di level 500 ya. Nah, ini harga terendah sebelumnya juga terjadi ya, ini di tahun 2020. Artinya selama 3 tahun dia stagnan cenderungannya ya, walaupun ada fluktuasi. Tapi kalau kita di hot nih, teman-teman dari 2020 sebetulnya nggak kemana-mana ya. Itu. Nah, ini kenapa nih teman-teman kalau kita perhatikan ya untuk isu pertama yaitu laba ya. Laba dari Sido muncul sendiri ini mengalami penurunan nih teman-teman ya. Jadi kalau tahun sebelumnya dia di IPS-nya yaitu 37 ya, saat ini dia di level 26. Tapi kalau kita perhatikan juga penurunannya nggak terlalu signifikan ya teman-teman ya. Tetapi ini mencerminkan bahwa peaknya itu sudah terjadi gitu. Artinya ada istilah jenuh dari sisi pendapatannya ya sudah mengalami jenuh lah. Artinya dia udah jenuh penjualannya. Artinya dia peaknya sudah terlihat. Jadi sentimen utamanya itu eh, pangsa pasar dari Sido muncul ini sudah turun ya. Tapi kalau kita perhatikan isu utamanya teman-teman yaitu sudah beraktivitasnya kembali orang ya. Mungkin dulu kan penjualannya meningkat itu karena ada faktor COVID ya. Jadi dengan COVID sendiri orang lebih senang untuk health ya. Jadi sangat antusias terhadap kesehatan salah satunya dengan mengkonsumsi jamu. Nah, dengan seiringnya dengan kembalinya normal, maka konsumsi dari jamu itu sendiri mengalami penurunan. Nah, terlihat juga dari penjualan ecerannya dia ya mengalami penurunan. Jadi teman-teman artinya ketika ada saham yang secara fundamental dikategorikan hold forever, teman-teman harus cek terus secara kondisi laporan keuangannya ataupun kinerjanya. Nah, ketika ada kinerja yang turun ya dari kuartal ke kuartal, ini teman-teman harus antisipasi ya. Mungkin salah satunya bisa jual dulu. Jadi hold forever itu ya kita nggak bisa pastikan juga. Makanya teman-teman se- sebelum membeli perusahaan tersebut, nih teman-teman cek dulu ya secara kinerja seperti apa. Nanti kita cek berkala ya per 3 bulan minimal teman-teman dicek laporan keuangannya apakah ada turunan. Nah dari asumsi Sido ini secara fundamental ya dia mengalami penurunan kinerja. Tapi secara teknikal ini udah mulai menarik sebetulnya teman-teman ya, mulai menarik ya. Dan apalagi dia kemarin sempat bagi dividen ya, ini Rp12 nih teman-teman ya. 30 Oktober ya, dia bagi 31 Oktober dia bagi dividen 12. Ini kemungkinan di nanti pertengahan tahun juga dia bagi dividen lagi. Jadi secara manajemen dia nggak ada yang masalah ya. Tapi emang emang ini ada dana besar aja yang keluar dari saham Sido nih. Ini kalau kita lihat chart weekly-nya ya, ini ada beberapa mungkin ya fund manager ataupun yang punya saham Sido yang cukup besar, mereka take profit dulu nih teman-teman. Itu. Jadi secara kalau teman-teman mau masuk sekarang, boleh mungkin cicil buy ya teman-teman ya, cicil buy saran kita. Nah, nanti kalau syukur-syukur sih dia bisa rebound ya, tapi kalaupun ada mengalami pelemahan bisa koreksi. Nah, tinggal nanti dicek lagi di akhir tahun kinerjanya apakah dia menguat. Biasanya akhir tahun nih cukup bagus ya, berapa rentan waktu nih mengalami penguatan ya menjelang akhir tahun atau kuartal 4 itu pendapatan Sido menaik cukup signifikan dibandingkan kuartal 3 dan juga kuartal 2-nya ya. Itu mungkin Pak Isa. Jadi secara umum kalaupun teman-teman mau hold selamanya tetap dicek secara berkala kinerja perusahaan tersebut. Jadi yang sudah hold 3 tahun ini juga sayang ya untuk saham Sido. Jadi nggak belum dapat profit. Mungkin hanya dapat dividen saja gitu. Itu Pak Isa. Oke, mantap nih, Mas. Jadi walaupun kita
ini ya berencana untuk nabung saham ya ataupun misalkan pegang Betul. saham selama mungkin tetap harus dipantau ya. Jadi tidak Ya. hanya Betul. beli lalu lupakan, jangan ya. Sebaiknya kita pantau kinerjanya. Jadi kalau Ya. misalkan kinerjanya baik, itu bisa kita hold. Tapi kalau misalkan kinerjanya trennya sudah mulai menurun ataupun memang eh, forecastingnya kurang baik gitu ya untuk bisnis tersebut, ya bisa switch ke saham yang lain, betul ya Mas Toto ya. Ya, Oke, betul, Pak. jadi ini juga ada view dari Mas Toto terkait saham Vido. Tapi kalau untuk consumer goods sebenarnya karena marketnya tetap ada ya sebenarnya nggak usah khawatir ya Mas Toto ya. Betul. Jadi dari segi finansialnya, tapi juga eh, juga kita perhatikan dari segi bisnisnya di bidang apa. Ada lagi mungkin Mas Toto yang dari via WA nih. Pertanyaannya malu-malu Mas ya Toto, tidak di sini ya. Oh iya, Silakan. boleh, Mas Toto Pak. bisa Boleh silakan Bapak. Ada Mas yang mau Toto bertanya. bisa diulangi, saya tadi ketinggalan tentang Oke. GJTL, GJTL. Sekarang Oh, udah gajah. naik 11 sampai 12%. Ini masih bisa Oke. masuk nggak? Kalau masuk di berapa? Targetnya berapa? Terima Hmm, kasih Mas Toto. siap, sama-sama, Pak. Silakan Bapak. Oke, GJTL sebetulnya saya dari yang sebelum-sebelumnya ya, Pak ya. Ini udah rekomendasikan ya. Mungkin saya agak bawel sih, tapi udah sering ngomong gitu bahwa GJTL ini kayaknya menarik gitu. Mungkin hari ini momentumnya ya untuk dia menguat karena kemarin dia udah sideways press cukup lama nih, Pak ya, dari bulan November. Nah, secara kinerja nih, ini pendorong utamanya sebetulnya labanya, Pak ya. Labanya dia menguat ya di ekspektasinya dia turun, ekspektasi pasar itu bahwa kinerja Gajah Tunggal ini turun, tapi realitanya kan dia menguat kinerjanya ya. Bahkan kuartal 3 ini dia cukup signifikan ya IPS-nya ya. Nah, bahwa indikasinya nanti di tahun depan ini Gajah Tunggal ini akan bagikan dividen yang cukup besar, artinya payout rasionya cukup besar ya. Kita tahu ini juga kategorinya saham yang teman-teman tahu ada Lokeng Hong ya. Jadi saham yang secara fundamental cukup bagus gitu. Nah, ini saat ini Bapak kalau secara teknikal ya. Jadi pemicunya itu ya pertama dari laporan keuangannya. Kinerjanya bagus di kuartal 3. Nah, bahkan nanti prediksi di kuartal 4 ini juga menguat cukup signifikan. Jadi artinya ada potensi IPS penambahannya yaitu di level 50 poin minimal ya. Jadi bisa lihat minimal di 300. 300. Jadi kalau harganya 300 IPS-nya ya, mungkin dia bagi dividen semuanya contohnya, berarti harga saat ini 1.000, berarti 30% dong dividen yield-nya ya. Dividen yield-nya 30%. Nah, ini ekspektasi investor, jadi harga saat ini masih murah, Pak. Itu. Nah, kalau lihat teknikal, ini saat ini berada di resisten, Pak, di harga 1.000 ya. Mungkin 1.000 ini sebagian juga ada yang take profit ya, karena kalau kita lihat tadi bid overnya ya, ini udah cukup tebal dan sudah di break ya di harga 1.000-nya. Jadi ini 1.000 nih jika dia break up, maka dia akan lanjut, Pak. Lanjut ya, lanjut minimum dia di harga tertinggi yang sebelumnya, yaitu di 1.045 atau 1.050 ya, sorry. 1.050 nih harga tertingginya dia. 1.050. Ya, nah, ini 1.050 jika dia naik lagi ini akan lanjut, Pak. Yaitu di level 1.300 ya. Jadi untuk gajah tunggal ya yang mau buy boleh cicil buy saya kira. Tapi nanti pastikan closingnya di atas 1.000 gitu. Atau enggak nanti nunggu closing saja, Pak, boleh. Karena volume juga hari ini juga cukup signifikan ya. Yang belum masuk ya, tapi yang belum yang udah punya boleh dijual sebagian mungkin di harga 1.000 dulu gitu. Sebagian ya 50% apa 30% silakan gitu. Nanti sebagian lagi kalau dia break lagi boleh nambah ataupun apa di hold tuh boleh gitu. Jadi untuk gajah tunggal ini potensi untuk menguatnya masih cukup signifikan karena dia keluar dari area sideways press dia ya ataupun dia area konsolidasi dia. Jadi konsolidasinya ini udah mulai di break ke atas ya. Tinggal nanti kita lihat apakah 1.000 ini bisa di break ataupun closing di atas harga 1.000 ataupun tidak. Ini kalau kalau nanti closingnya dia di bawah 1.000, saya kira tunggu dia untuk calling down dulu atau pullback dulu ya Pak. Pullback dulu di kisaran 950-an lah gitu.
atau ataupun mau cicil buy dari sekarang juga boleh gitu. Itu Pak, ada tambahan? Silakan Bapak, apakah ada yang ingin ditanggapi ataukah sudah cukup? Cukup Mas Toto, terima kasih. Oke, terima Oke kasih Pak, Bapak siap. atas pertanyaannya. Semoga menjawab. Mungkin ada pertanyaan lagi, Mas Toto? Satu terakhir ataupun kita cukupkan sekian saja, karena O- waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya. Oke, saya kira tambahan sedikit ya Pak ya, bahwa Boleh silakan. teman-teman posisi IHSG kita di atas 7.000 nih jarang juga terjadi. Artinya optimisme market sudah mulai terbentuk ya. Ditambah juga bulan Desember nih ada potensi window dressing dan Januari effect gitu kan. Terus kalau kita lihat valuasi market secara keseluruhan ya IHSG ini EPS-nya merendah ya. Artinya harga saat ini dibandingkan dengan earning yang dihasilkan oleh seluruh perusahaan di Bursa Efek kita itu masih cenderung jauh ya. Artinya dibandingkan dengan global dan juga regional ini tertinggal. Jadi masyarakat luar melihat bahwa IHSG ini potensial untuk kembali menguat ya. Nah, maka teman-teman saat ini potensi buat mungkin trading ya teman-teman ya, trading maupun swing gitu. Jadi kira-kira mana nih saham-saham yang targetnya tahun depan dia berkinerja kinclong ataupun bagus. Ini bisa dikoleksi dari sekarang gitu. Jangan sampai nanti pas beli dipucuk gitu teman-teman ya. Mungkin itu Pak Isa. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pemaparan materinya, Mas Toto. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk menunjang trading maupun investasi dari Sobat Bright semua. Oke, sebelum menutup webinar, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Toto dan pasti juga terima kasih juga untuk leaders dan juga insan berlian. Semoga webinar ini bermanfaat. Sampai jumpa di webinar EduFest selanjutnya di hari Rabu terkait aplikasi kita bedah fitur ya, Sobat Traders. Jangan lupa setiap hari Rabu itu adalah terkait aplikasi terkait trading maupun investasi pada pukul jam 3 sore. Lalu juga hari Senin itu adalah terkait market update dan juga potensi cuan di seminggu ke depan itu pada hari Senin pada pukul 10 pagi sampai 11 pagi. Mungkin akhir kata saya ucapkan sekian, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye, thank you semua. Thank you Mas Toto. Thank you teman-teman Pak Isa. Izin unmute ya. Oh.